101 bukti Yesus bukan Tuhan menurut Al-Quran dan Alkitab. 1. Silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 dan seterusnya. 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. 2. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan seterusnya. 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebenarnya, silsilah Yesus Nabi Isa hanya bisa dinisbatkan kepada ibunya Maryam, karena kelahiran beliau tidak melalui hubungan biologis. Yesus atau Nabi Isa lahir dari kalamullah, maka lebih pantas disebut Yesus atau Isa binti Maryam, bukannya Isa bin Yusuf. Karena ia dilahirkan oleh manusia, maka Yesus adalah 100% manusia dan bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan atau Allah pasti tidak bersilsilah, tidak berawal dan tidak berakhir. Maka kesimpulannya adalah sebagai berikut. 1. Setiap yang bersilsilah pasti bukan Tuhan. 2. Yesus bersilsilah, berarti Yesus bukan Tuhan. Dalam Quran surat 57 Al-Hadid ayat 3 dijelaskan sebagai berikut. Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dari keterangan ayat tersebut, jelaslah bahwa hanya Allah saja yang tidak berawal dan tidak berakhir. Sementara kita ketahui bersama bahwa Yesus atau Nabi Isa, beliau berawal dan berakhir. Berawal dari kelahiran beliau dari rahim ibunya Bunda Maryam dan berakhir dengan kematiannya. Kesimpulannya, 1. Setiap yang berawal dan berakhir pasti bukan Tuhan. 2. Yesus berawal dan berakhir, berarti Yesus bukan Tuhan. 3. Setiap yang punya ibu kandung pasti bukan Tuhan. 4. Yesus punya ibu kandung, berarti Yesus bukan Tuhan. 5. Setiap yang dilahirkan pasti bukan Tuhan. 6. Yesus dilahirkan, berarti Yesus bukan Tuhan. 2. Kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat tersebut merupakan nubuat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus, sebagai seorang juru selamat bagi kaumnya, yaitu Bani Israel. Karena Yesus dikandung dan dilahirkan oleh seorang wanita bernama Maryam, berarti Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Setiap yang dilahirkan pasti bukan Tuhan. Yesus dilahirkan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang menjadi juru selamat kepada kaumnya pasti bukan Tuhan. Yesus menjadi juru selamat bagi kaumnya, Bani Israel, berarti Yesus hanya seorang utusan Tuhan, manusia biasa dan bukan Tuhan. Al-Quran juga menginformasikan kelahiran Yesus sebagai berikut. Quran surat 19 Maryam ayat 19. Qala innama ana rasulu rabbika liahabba laki gulaman zakiyya. Yang artinya, Jibril berkata, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. 3. Yesus pemimpin umat Israel. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Yesus telah dinubuatkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatnya, yaitu Bani Israel. Kesimpulannya, setiap yang dinubuatkan Tuhan menjadi seorang pemimpin bagi Bani Israel pasti bukan Tuhan. Yesus dinubuatkan Tuhan menjadi seorang pemimpin bagi kaumnya Bani Israel, berarti Yesus bukan Tuhan.
Setiap yang dibangkitkan Tuhan sebagai seorang pemimpin, pasti bukan Tuhan. Yesus dibangkitkan Tuhan sebagai seorang pemimpin, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dijadikan sebagai pengembala bagi umat Israel, pasti bukan Tuhan. Yesus dijadikan pengembala bagi umat Israel, berarti Yesus bukan Tuhan. 4. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Kalau Yesus itu Tuhan, mestinya Yesuslah yang membaptis Yohanes, bukan sebaliknya. Setiap orang yang baru memasuki wilayah suatu agama, pintu pertama yang harus dia lewati yaitu pembaptisan yang kalau dalam agama Islam bersyahadat. Jika Yesus itu Tuhan, tentu tidak perlu Tuhan harus dibaptis. Tujuan dibaptis agar seseorang itu akan resmi menjadi anggota dari golongan agama itu, atau menjadi resmi sebagai pemeluk suatu agama. Jika Yesus itu Tuhan, lalu untuk apa dia harus disahkan menjadi pemeluk suatu agama atau kepercayaan? Apakah Tuhan perlu beragama mengikuti keyakinan manusia? Mestinya Yohaneslah yang datang kepada Yesus untuk minta dibaptis, bukan sebaliknya. Kesimpulannya, setiap yang minta dibaptis oleh manusia, yaitu Yohanes, pasti bukan Tuhan. Yesus minta dibaptis oleh manusia, atau Yohanes, berarti Yesus bukan Tuhan. 5. Yesus dikasihi oleh Tuhan. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan." Suara yang terdengar dari langit tersebut adalah suara Tuhan. Intinya yaitu pernyataan Tuhan bahwa Dia mengasihi dan berkenan terhadap anaknya yaitu Yesus. Jika Yesus itu Tuhan, suara Tuhan yang mana lagi yang ia dengar? Bukankah suara Tuhan itu hanya satu? Lagi pula, menurut Injil itu sendiri, justru Yesus sendiri yang memberikan kesaksian bahwa suara Tuhan tidak bisa didengar. Perhatikan kesaksian Yesus sebagai berikut. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Menurut Yohanes 5 ayat 37, kata Yesus suara Tuhan tidak terdengar. Menurut Matius 3 ayat 17, suara Tuhan terdengar. Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kesimpulannya, setiap yang mendengar suara Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mendengar suara Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dikasihi Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus dikasihi oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang berkenan kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus berkenan kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. 6. Yesus dibawa dan dicoba oleh iblis. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jika Yesus itu Tuhan, mestinya Tuhanlah yang mencobai iblis, bukan sebaliknya. Dan jika Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Tuhan dibawa-bawa oleh roh, sebab Tuhan bisa kemana saja menurut kehendaknya sendiri. Sangat tidak rasional jika Tuhan harus dibawa-bawa oleh roh dan akan dicoba oleh iblis. Sebagai seorang nabi atau rasul, tentu sangat wajar jika Yesus dicoba oleh iblis karena dia hanya seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Tentu sangat wajar jika Allah memerintahkan iblis untuk mencobai Yesus, untuk menguji sejauh mana keimanan Yesus kepadanya. Kesimpulannya, setiap yang dibawa-bawa oleh roh ke padang gurun pasti bukan Tuhan. Yesus dibawa-bawa oleh roh ke padang gurun, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dicoba oleh iblis pasti bukan Tuhan. Yesus dicoba oleh iblis, berarti Yesus bukan Tuhan. 7. Yesus berpuasa dan merasa lapar. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jika Yesus itu Tuhan, tentu sangat tidak mungkin Tuhan harus berpuasa. Untuk apa Tuhan harus berpuasa? Jika Yesus itu Tuhan, puasanya dipersembahkan kepada siapa lagi, jika Dia sendiri adalah Tuhan?
Dan jika Yesus itu Tuhan, walaupun puasanya tidak makan dan tidak minum lebih 40 hari 40 malam, tidak mungkin Tuhan harus merasa lapar, sebab Tuhan tidak mungkin akan mati jika tidak makan dan minum. Yang berpuasa dan merasakan lapar adalah sifat manusia, bukan sifatnya Tuhan. Kesimpulannya, setiap yang berpuasa selama 40 hari 40 malam pasti bukan Tuhan. Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang merasa lapar karena tidak makan dan tidak minum, pasti bukan Tuhan. Yesus merasa lapar karena tidak makan dan tidak minum, berarti Yesus bukan Tuhan. 8. Iblis membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah. Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jika Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Tuhan bisa dibawa-bawa oleh iblis, apalagi ditempatkan oleh iblis di atas bubungan bait Allah. Jika Yesus itu Tuhan, di mana letak kekuasaannya sampai dia bisa dibawa-bawa oleh iblis? Justru hal ini terkesan seperti main-main saja. Apalagi iblis memerintahkan kepada Yesus agar dia meloncat dari bubungan atau menara bait Allah yang tentu sangat tinggi. Kesimpulannya, setiap yang dibawa-bawa oleh iblis pasti bukan Tuhan. Yesus dibawa-bawa oleh iblis, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ditempatkan iblis ke atas bubungan atau menara bait Allah pasti bukan Tuhan. Yesus ditempatkan iblis di atas bubungan atau menara bait Allah, berarti Yesus bukan Tuhan. 9. Yesus dibawa iblis ke atas gunung. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Seandainya Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Tuhan bisa dibawa-bawa oleh iblis, apalagi sampai ditempatkan oleh iblis di atas gunung yang sangat tinggi untuk diperlihatkan kerajaan dunia. Memangnya Tuhan tidak tahu kerajaan dunia yang Dia ciptakan? Atau apakah Tuhan akan terpesona dengan keindahan dunia sehingga harus diperlihatkan oleh iblis? Sungguh aneh jika Tuhan dirayu atau digoda oleh iblis, bukan? Kesimpulannya, setiap yang dibawa-bawa oleh iblis ke atas gunung pasti bukan Tuhan. Yesus dibawa-bawa oleh iblis ke atas gunung, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang diperlihatkan oleh iblis akan kemegahan dunia pasti bukan Tuhan. Yesus diperlihatkan oleh iblis akan kerajaan dunia, berarti Yesus bukan Tuhan. 10. Yesus suruh menyembah hanya kepada Allah saja. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus menghardik dan menyuruh iblis untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Ini berarti iblis pun tahu bahwa Yesus mengajarkan tauhid dan Dia bukan Tuhan atau Allah yang harus disembah. Jika Yesus itu Tuhan, tentu kata-katanya kepada iblis sebagai berikut. "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah aku, sebab akulah Allah Tuhanmu, dan hanya kepadaku sajalah engkau berbakti." Kesimpulannya, setiap yang menyuruh menyembah hanya kepada Tuhan saja pasti bukan Tuhan. Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf, ayat 63-64, Yesus atau Nabi Isa juga menyuruh menyembah hanya kepada Allah yang Dia sembah. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah waliubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Artinya, dan ketika Isa datang membawa keterangan-keterangan, Dia berkata, "Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan hikmah dan supaya aku terangkan kepada kamu sebagian daripada yang kamu perselisihkan padanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka subhanallah Dia, inilah jalan yang lurus." Ayat Al-Quran tersebut merupakan ucapan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang menyuruh Bani Israel agar menyembah hanya kepada Tuhan yang Dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus hanyalah seorang nabi, rasul atau utusan Tuhan, bukan Tuhan. Sebelas, Yesus suruh melakukan menurut kehendak Tuhannya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yesus katakan bahwa yang masuk ke dalam surga bukan mereka yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, atau Yesus, Yesus. Tapi menurut Yesus, yang masuk ke dalam surga itu yaitu orang-orang yang melakukan menurut kehendak Bapaknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Yesus itu Tuhan, tentu beliau akan katakan bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga yaitu mereka yang melakukan menurut kehendak beliau, kan? Tapi kenyataannya, umumnya umat Kristiani lebih sering meminta keselamatan melalui Yesus daripada melalui Bapaknya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, setiap yang menyuruh melakukan menurut kehendak Tuhannya pasti bukan Tuhan. Yesus menyuruh melakukan menurut kehendak Tuhannya, berarti Yesus bukan Tuhan. 12. Yesus mengaku dia utusan Tuhan. Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ayat ini bermakna bahwa barang siapa yang menghormati Yesus, sama saja dia telah menghormati Tuhan, atau Allah yang mengutusnya. Atau barang siapa yang mengikuti ajaran Yesus, sama saja dia telah mengikuti ajaran yang mengutusnya, yaitu Tuhan. Atau barang siapa yang mempermuliakan Yesus, berarti sama saja dia telah mempermuliakan yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi hanya seorang utusan Tuhan. Kesimpulannya, setiap yang diutus Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Catatan, demikian juga umat Islam yang bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mereka dalam rangka menyambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sama saja artinya mereka telah menyambut yang mengutus beliau, yaitu Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahala yang menyambut beliau bukan semata-mata untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kembali kepada mereka yang bersalawat kepadanya. 13. Yesus mengaku dia seorang nabi. Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Yesus mengaku dengan jujur bahwa dia adalah seorang yang benar dan seorang nabi, bukan Tuhan. Kesimpulannya, setiap yang mengaku seorang nabi pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku dia hanya seorang nabi, berarti Yesus adalah nabi, bukan Tuhan. Ayat tersebut bermakna bahwa siapa saja yang menjadikan Yesus sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menerima Yesus sebagai orang benar, maka dia akan menerima upah orang benar. Keempat Injil yaitu Matius 13 ayat 57, Markus 6 ayat 4, Lukas 13 ayat 33, dan Yohanes 4 ayat 44, semuanya mencatat pengakuan Yesus bahwa dia hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang nabi, sebagaimana ayat di bawah ini. Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alni nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Catatan, umat Islam yang menyambut Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan seorang benar, berarti mereka akan menerima upah sebagai seorang nabi dan orang benar. Semua umat Islam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan mendoakannya agar beliau selamat di akhirat, tapi mereka yang bersolawat itulah yang akan menerima berupa pahala sebagai orang yang benar dan berakhlak. Perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah Allah, bukan perintah dari Nabi Muhammad, sebagaimana firman-Nya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya, dan berilah salam dengan sungguh-sungguh. Selawat Allah kepada Nabi berarti curahan rahmatnya. Selawat malaikat kepada Nabi berarti permohonan rahmat Allah kepadanya. Allah menyuruh orang-orang mukmin berselawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai perwujudan rasa kecintaan dan cara yang paling baik untuk memelihara hubungan dengan Nabi Muhammad. Sedangkan untuk memelihara hubungan dengan sesama muslim dilakukan dengan saling menyampaikan salam. Jadi, ayat Injil tadi merupakan bentuk selawat orang Kristen kepada Yesus. Karena itu, umat Kristiani tidak perlu menuduh Nabi Muhammad belum selamat. Maka minta dikirimi salawat. Justru dengan berselawat, kita mendapat pahala yang besar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali saja, niscaya Allah akan memberikan 10 kesejahteraan kepadanya, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan dan diangkat baginya 10 derajat.